Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Mitra JIC yang berbahagia, pertama-tama sebagaimana biasa mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu banyak. Kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, atau artinya seluruh aktivitas kita yang kita niat ibadah. Seluruh aktivitas kita yang kita niatkan sebagai pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Meskipun bukan hanya salat ya, tetapi juga seluruh sehat sehingga dapat beribadah pada Allah, dapat salat, dapat melaksanakan kewajiban sebagai ayah, sebagai anak, sebagai istri misalnya, sebagai orang tua, itu seluruhnya menjadi bagian dari ibadah. Nah, ini yang perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan aku tambah, la azidannakum, pasti aku tambah. Itu janji Allah. Namun apabila engkau kufur, ingat azabku sangat pedih. Oleh karena itu mitra JIC, syukur atas segala nikmat itu karena rezeki tidak hanya berbentuk materi seperti yang seringkali mungkin kita pahami. Tetapi kesehatan, nikmat iman, Islam, kita masih bisa melakukan ibadah, kita masih bisa menghirup udara segar, masih hidup. Seluruhnya pada hakikatnya rezeki. Kawan yang baik, istri yang baik, suami yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, itu seluruhnya menjadi rezeki yang baik bagi kita. Rizki itu dipahami betul-betul, insya Allah menjadi berkah. Ya, berkah artinya memberikan kebaikan. Maka kalau ada orang yang kelihatan kaya raya tapi merasa tidak tentram, mungkin rizki yang banyak itu malah tidak mendatangkan kecurigaan dan macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal seperti itu mitra JIC. Salawat dan salam sebagaimana biasa mari kita lantunkan, kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan, nabi yang menjadi panutan kita dunia dan akhirat. Artinya Islam kita harus merujuknya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa Islam tapi merujuknya juga ke semua nabi gitu. Artinya ya udah, saya nggak mengikuti Nabi Muhammad, yang penting saya beriman, lalu akhirnya bikin ajaran sendiri. Atau beriman pada Nabi Muhammad, tapi juga percaya kalau orang yang beriman pada Nabi yang lain tidak melaksanakan ajaran Nabi Muhammad juga Islam. Nah, ini juga bisa menyesatkan. Kenapa? Karena yang dimaksud Islam adalah maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Allah. Rasul artinya Nabi Muhammad yang kita Islam sekarang ini. Bahwa Islam itu sejak zaman pertama Allah turunkan Nabi Adam, ketika pada fitrah, pada keinginan Allah, artinya tunduk dan pasrah. Islam itu menyerahkan diri pada Allah, itu arti bahasa. Tetapi secara yang dimaksud untuk kita yang sekarang, tentu saja Islam yang dimaksud adalah Islam yang syariatnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan tauhidnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang tauhidnya tidak sama dengan Rasulullah, meskipun alasannya sama menyembah Tuhan juga, itu bukan termasuk Islam yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Mitra JIC yang berbahagia, itulah mengapa sejarah Islam menjadi
penting untuk kita pahami dan kita ketahui, kita pahami, kita dalami. Karena memahami sejarah Islam adalah bagian dari memahami syariat Islam. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Plus gitu ya, Mitra Jesse, ditambah dengan memahami karakter muslim di berbagai wilayah dari masa ke masa. Oleh karena itu, kemarin kita bahas itu ada dari Jazirah Arab, kemudian keluar dari Jazirah Arab, kita Baghdad, kita kaji Baghdad, kemudian Spanyol, kemudian pada masa-masa maksudnya yang bersamaan kerajaan Islam itu seringkali tidak, ketika jatuh di situ juga ada Turki Utsmani dan ada Syafawi. Kita akan mengkaji Syafawi. Tapi sebelum Mughal kemarin kita mengkaji Mamluk, sudah Turki Utsmani sudah naik. Artinya sudah mulai muncul ya dinasti Turki Utsmani. Jadi kita bisa melihat, Mitra JC, ketika kita melihat sejarah Islam, dinasti Islam yang bertahan lama, baik yang Sunni atau yang non-Sunni yang sekarang kita akan kaji, yaitu Syafawi, yang sebagian Syiah itu dianggap menyimpang, ya, itu juga dalam konteks sejarah Islam memang awal-awal kerajaan itu tidak satu selesai, yang satu mulai muncul. Tidak, terkadang memang bersama. Karena bersamaan itulah kemudian akhirnya kita bisa melihat dalam satu waktu umat Islam atau kerajaan atau dinasti-dinasti Islam yang berjaya atau yang mengukir peradaban dunia itu lebih dari satu. Ya, meskipun tentunya di antara mereka sebagai watak dari kekuasaan itu kan seringkali konflik ya. Ya, watak dari kekuasaannya berkonflik. Ada konflik-konflik yang bisa diselesaikan dengan baik, ada konflik yang memang jatuhnya kita lihat di sejarah itu kadang ada peperangan. Itu Mitra JC. Jadi kalau kita melihat gini bukan hanya di sejarah Islam. Mitra JC yang berbahagia, ini dinasti Syafawi ini dimulai di awal abad 16 ya, awal abad 16 sampai awal abad 18. Awalnya ini tarik dalam dua aliran besar itu yang dianggap Sunni dengan Syiah gitu ya. Syiah yang dianggap menyimpang oleh Sunni terus, dan ini bisa dalam satu sisi bisa berdialog di ranah tasawuf gitu ya. Kadang bisa berdialog. Maka kemudian kita melihat kenapa saat awal-awal dinasti Syafawi di Iran atau Persia itu dimulai dari gerakan tarekat atau tasawuf. Jadi Syekh Ishaq Safiyuddin ini mulai dari gerakan tasawuf. Ketika tasawuf itu sudah, tasawufnya adalah corak-corak tasawuf Syiah. Madhabnya madhab Syiah. Ya. Dari model keagamaan seperti ini Mitra JC, ya pengajian gitu ya kan, tasawuf awalnya kan mungkin pengajian. Biasanya ya, bukan mungkin. Biasanya itu pengajian, kemudian nanti kalau mendalam mulai ada jalan suluk atau bagaimana mendekatkan diri pada ketat ya di grupnya atau kelompoknya, maka itu menjadi fanatik. Fanatik itu artinya keras, pokoknya kelompok kita nih yang benar. Itu terjadi pada awal-awal pembentukan dinasti Syafawi ini ya. Dari mazhabnya itu Syiah, kemudian ini dari gerakan spiritual yang tujuan awalnya tentu saja dari syekhnya itu Zahid Gilani ini, Safiyuddin diangkat menjadi mantan tasawuf atau ya tarekat itu awalnya adalah gerakan protes terhadap penguasa yang saat itu tidak ya tradisi foya-foya, kemudian kurang spiritualitasnya, maka gerakan tasawuf itu muncul sebagai bagian dari
protes gitu. Bahwa manusia itu jangan rakus di dunia. Manusia itu harus melihat bahwa hidup nanti tidak hanya dunia tapi juga di akhirat, dan mendapatkan ganjaran atau tasawuf, gerakan spiritual, menjadi bagian dari protes gitu ya. Nah, karena protes-protes ini akhirnya menjadi gerakan politik. Ya, karena lama-lama kalau yang diprotes ini dianggap tidak berubah, akhirnya mereka terjun pada politik praktis. Ini biasa Mitra JC ya, jadi di mana-mana seringkali juga gerakan-gerakan keagamaan praktis gitu ya. Politik yang terjun betul-betul ke dunia politik. Ya. Itu di seluruh sejarah agama sering begitu. Apakah setelah menjadi gerakan politik kemudian agama ini menjadi alat untuk meraih kekuasaan, atau kekuasaan digunakan untuk mengembangkan agama? Itu yang sebenarnya kita pelajari dalam sejarah, sehingga analisis atau kita bisa gini Mitra JC, kita bisa menilai kira-kira di masa-masa depan itu ketika kita berdakwah, apakah kita menjadikan gerakan keagamaan atau agama itu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, atau kekuasaan hanyalah alat untuk mengembangkan agama. Karena berbeda. Kalau kekuasaan menjadi alat untuk mengembangkan agama, maka orang akan berusaha untuk mencapai kekuasaan, ya, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, ya. Karena kekuasaan pada hakikatnya hanyalah alat, bukan tujuan. Maka kelompok-kelompok ini akan berusaha untuk berpolitik dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kekuasaan menjadi tujuan, biasanya apapun dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti dalam peradaban, sejarah peradaban yang begitu panjang. Ya. Nah, pada masa dinasti Syafawi ini, awal-awal cabang tarekatnya ini sudah banyak, maka otomatis di tiap cabang itu kan ada pemimpinnya, ada wakil dari pimpinan pusat. Ini yang terjadi. Perlu diingat pada saat itu belum ada negara. Negara bangsa itu belum ada. Yang ada adalah suku-suku gitu ya. Dinasti, kerajaan yang nanti ketika punya kekuatan besar hebat, dia bisa menentang penguasa yang ada, lalu mereka bisa punya wilayah sendiri. Dan jangan dibayangkan juga kenapa ini bisa terjadi. Jangan dibayangkan kayak sekarang Mitra JC, ke satu tempat saja berkuda dan membutuhkan waktu yang panjang. Tidak seperti sekarang. Maka kalau pemerintahan pusat itu mau mengontrol ke wilayah-wilayahnya, tentu saja membutuhkan waktu. Yang lama inilah yang digunakan oleh para pemberontak atau orang-orang kelompok-kelompok yang ingin menyusun kekuatan, ingin merebut kekuasaan, itu digunakan waktu ini. Kelompok gitu ya Mitra JC ya. Untuk konsolidasi kelompok, menguatkan kelompok. Inilah yang terjadi. Ishaq Safiuddin ini memiliki murid-murid yang militan istilahnya itu, atau sangat fanatik, atau sangat percaya bahwa yang menyelamatkan mereka di akhirat nanti, ya, karena pemahaman keagamaan begitu ya, adalah kelompok ini yang dipimpin oleh syekh. Gerakan tarikat begitu akhirnya mendapat simpati besar. Masyarakat kan haus akan spiritualitas, kedamaian, bahwa nanti kesulitan hidup itu bisa teratasi apabila kita sabar, tawakal, percaya pada Allah, mengikutkan agama, ya seperti itu kira-kira Mitra JC ya. Lalu akhirnya Syekh Safiuddin ini dengan banyaknya cabang akhirnya memiliki banyak wakil. Dan wakil-wakil ini tidak hanya pengajian, tidak hanya tarekat,
tetapi juga dilatih untuk kuat secara pertahanan, ya. Pertahanan yaitu ya dimulai dari pertahanan gitu ya. Yang akhirnya latihan-latihan itu seperti tentara gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dia mulai kuat, ya, pada saat itu yang menguasai adalah Turki Utsmani, masih daerah-daerah yang menjadi wilayah bagian Turki Utsmani. Kemudian untuk mulai memberontak gitu ya. Akan tetapi selalu kalah ya. Nah, apalagi saat itu orang-orang Turki juga banyak. Jadi Turki Utsmani ini kan dinasti yang cukup besar. Mereka ingin apa istilahnya mulai mengambil alih kekuasaan, pengaruhi masyarakat supaya mengikuti mereka. Tentu saja orang-orang Turki juga tidak setuju karena di sana kan itu berbeda secara kebangsaan, secara kebangsaan atau keturunan kan berbeda. Ini ada Turki, ada Azerbaijan gitu ya. Jadi ditentang juga oleh orang-orang Turki. Nah, ketika ditentang oleh orang Turki ini kemudian salah satu penerus dari Syekh Safiuddin yaitu Junaid ini akhirnya ditangkap dan diasingkan. Ketika dia asing simpatik sehingga ketika diasingkan nggak langsung dibunuh, mitra JC. Sebagaimana gerakan politik di mana-mana kalau pemimpinnya ditangkap itu tidak langsung dibunuh. Seringkali ya diasingkan satu wilayah tempat Diyarbakir itu tergantung penguasanya yang ada di situ. Apakah diasingkannya kemudian tidak boleh berpolitik, tidak boleh melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, seperti tahanan dalam kota gitu ya, atau diberikan keleluasaan. Nah, kebetulan Junaid ini salah satu keturunan dari Syekh Safiuddin ini yang bergerakan tarikat, berikan keleluasaan ya. Karena diberikan keleluasaan inilah kemudian dia sempat menikah dengan saudara dari penguasa Utsmani Diyarbakir saat itu, penguasa lokal gitu ya, saudaranya. Dia menikah, dari menikah itu tentu dia merasa bisa punya konsolidasi lagi, bisa punya waktu untuk konsolidasi lagi meraih kekuasaan karena sudah jadi saudara. Jadi mitra JC ya, ada istilah dalam pepatah Inggris itu, blood is thicker than water. Darah itu lebih kental dari air. Artinya apa? Kalau sudah menjadi saudara, walaupun tadinya bermusuhan, tadinya mau tidak mau akan didukung. Nah, ini yang terjadi. Junaid kemudian berusaha tetap untuk mendirikan dinasti Syafawi ini. Syafawiyah ya, dari mendirikan dinasti dari nenek moyangnya. Rencananya begitu kan. Karena di Iran saat itu namanya. Atau Persia ya. Sekarang Iran, tapi dulu namanya kan Persia. Terus mengadakan pemberontakan, tapi akhirnya terbunuh juga. Anaknya Haidar waktu itu masih kecil. Akhirnya nunggu. Ketika anaknya sudah dewasa, anaknya karena masih saudara, ini kan masih saudara dengan penguasa Diyarbakir saat itu, mau tidak mau tidak dihabisi gitu ya mitra JC, tidak ditumpas habis. Kenapa? Karena walaupun dia berontak, tapi kan masih saudara. Sekarang sudah menikah ya, sudah menikah dengan, akhirnya anaknya ini dinikahkan lagi dengan salah satu putri dari keluarga penguasa lokal Diyarbakir itu. Biasa ya, jadi kalau sampai saat ini pun ya tradisi masih jauh lah gitu, masih keluarga, masih ada hubungan keluarga, itu banyak juga masyarakat yang niatnya itu memang menjaga supaya ada yang menjaga hartanya supaya tidak jatuh kemana-mana, ada yang menjaga keturunan supaya tidak dapat keturunan yang nggak jelas gitu ya. Ada juga yang niatnya itu, apalagi kalau kerajaan sengaja itu supaya menguatkan saja, ya, menguatkan.
kemudian dari pernikahan ini lahir yang namanya Syekh Ismail yang menjadi penguasa nanti yang bisa mendirikan dinasti Syafawi. Ya, jadi Syekh Ishaq Safiuddin itu awal mula bagaimana tarekat itu berkembang sebagai protes dari kekuasaan yang dianggap terlalu mendunia gitu ya, terlalu mikirin dunia gitu ya. Lalu dari cucunya atau cicitnya inilah yang kemudian mengembangkan tarekat itu menjadi gerak cicitnya ini mendirikan betul gitu, bukan cuma gerak tapi mendirikan dinasti baru yang disebut dinasti Syafawi ya. Dinasti Syafawi atau disebut Ismail pertama. Ini tradisi kita akan melihat gini. Kenapa dalam sejarah mau tidak mau ya kita berbicara atau kita mengkaji itu ada kekuasaan kemudian ditumbangkan, ada yang merebut. Tapi memang itu sejarahnya begitu. Ada yang merebut dengan, kalau dalam sejarah itu nanti kita baca direbut dengan cara halus. Kalau zaman dulu kan memang kesukuan itu tradisi. Sehingga kita membaca dalam sejarah itu ada peperangan, ada konflik ya. Sebenarnya di negara-negara sekarang modern juga ada. Ya, juga ada. Cuma biasanya kalau belum terbuka gitu mitra JIC ya. Belum kelihatan. Nah, guna kita untuk tahu itu bukan mengetahui dengan detail setiap peristiwa, tidak begitu, tetapi supaya sejarah menjadi cerminan, menjadi pelajaran bagi kita melihatnya itu peristiwanya saja. Ya, peristiwa kenapa itu bisa terjadi. Dalam kajian sejarah tidak membebani orang-orang yang tidak terbiasa belajar sejarah itu, tidak terbebani dengan waduh saya harus menghafal nih banyak nama-namanya, nama raja, nama anak, pusing saya. Ya, kadang sering kali begitu. Oleh karena itu dalam kajian ini kita akan melihatnya secara garis besar. Lalu Ismail ini setelah mendapat tantangan dari Al-Qayunlu itu adalah orang-orang Turki Utsmani yang saat itu juga menguasai beberapa daerah-daerah di Persia. Artinya daerah-daerah dulu itu kan penguasanya walaupun terpusat tetapi karena jauh ya, transportasi tidak seperti sekarang, mereka masih bisa jadi raja-raja kecil tuh mitra JC. Jadi raja-raja kecil karena dari pusat kan susah juga, artinya mengontrol gitu. Karena mereka harus berkuda, transportasinya kuda, lalu harus melewati banyak tempat. Nah, berbeda dengan sekarang mungkin, akan lebih cepat gitu ya kontrolnya. Nah, mitra JIC yang berbahagia, pada masa ini kemudian ketika ratu itu sanggup mengatasi raja-raja, penguasa-penguasa lokal itu, lalu kemudian semakin kuat. Nah, mulailah simpati masyarakat lebih besar lagi, akhirnya menjadi penguasa lokal yang kuat, yang kemudian akhirnya mendirikan dinasti Syafawiyah. Dan dinasti Syafawiyah ini di Iran, karena dari awal biasanya begitu mitra JIC ya, karena orang tuanya, kakeknya itu madhabnya Syiah dan diturunkan biasa ke anaknya, lalu akhirnya Syiah ini menjadi madhab resmi yang disebarkan di Iran. Maka sekarang kita sampai sekarang Syiah ya, Syiah yang berbeda dengan Sunni. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti kita tahu bahwa sampai sekarang pertentangan Sunni dan Syiah itu atau Syi'i itu kuat. Kenapa sesama Muslim gitu ya, semuanya masih mengaku Islam ini? Mengapa kuat pertentangannya? Nanti itu hanya awal saja untuk memahami kenapa dia berbeda, kenapa bertentangan. Karena memang nanti ajaran-ajaran utama ya dari Syiah dan Sunni itu berbeda. Ajaran-ajaran, maksudnya beberapa pokok ajarannya berbeda. Tuhannya sama, ya, tetapi bagaimana memahami Tuhan, bagaimana memahami Nabi, bagaimana memahami sahabat Nabi itu yang berbeda. Dan ketika perbedaan itu
Pihak kalau sampai penafsirannya A bisa menyimpang. Nah, itu biasanya kajian-kajian yang lebih mendalam di lapangan teologis. Dalam sejarah tentu saja kita di awal-awal itu perlu tahu dulu apa yang dipertentangkan. Supaya dalam tidak hanya sekedar bilang yang penting sama-sama Islam, tidak, tapi nanti lebih mendalam lagi ada ajaran-ajaran yang dianggap Sunni itu pokok tetapi dilanggar misalnya, atau tidak dilakukan gitu ya, yang dianggap Sunni tidak boleh dilakukan oleh Syiah. Itulah yang membuat pertentangan ini terus berjalan sampai saat ini ya. Konflik-konflik itu tetap berjalan, tetap ada, tetap perbedaannya itu tidak bisa disatukan. Sebab kalau disatukan menurut satu kelompok A misalnya itu sangat prinsip, tapi menurut kelompok B tidak. Ya, itu yang perlu kita pahami sehingga nanti kita bisa milih kenapa kita Sunni. Kenapa orang Sunni sebagian ulama menganggap Syiah ini menyimpang, ya, atau menyimpang yang bisa menyesatkan gitu. Walaupun kalimat-kalimat ini kok menyesatkan, padahal itu penafsiran beberapa ulama, ya. Nah, dalam sejarah Mitra JC kita perlu tahu ini sebagai pintu masuk bagi kita untuk memahami ajaran agama Islam lebih mendalam ketika kita belajar fikih, belajar tasawuf, belajar akidah, dan lain sebagainya. Nah, Mitra JC yang berbahagia, yang awal ya, itu nanti kita melihat pertentangan-pertentangan dengan Turki Utsmani terus. Turki Utsmani ini coraknya Sunni, ya, bukan Syiah, ya, Sunni. Nah ini pada saat yang bersamaan Mughal India saat itu juga Sunni, termasuk mencapai puncak-puncak kejayaan saat itu. Barat belum dianggap. Dinasti-dinasti Islam baik Sunni atau Syi'i yang muncul atau Syiah, terlepas dari pertentangan ya akidah politik yang lebih mendalam lagi tidak kita bahas sekarang Mitra JC, tapi dinasti-dinasti ini membangun peradaban pada masa pemerintahannya. Selain konflik, ya, selain itu sampai masa modern tetap menjadi kajian yang menarik bagi pengkaji-pengkaji Islam di dunia Barat atau di dunia Timur. Ya, peradaban-peradaban ini, Umran ada Hadratul Fikr, peradaban mosaik atau peradaban yang bisa dilihat bangunan-bangunan gitu ya. Ada peradaban fikiran, peradaban yang harus dikaji dari kitab-kitabnya. Dari kitab-kitab yang ditinggalkan. Nah, ini yang dibangun oleh umat Islam selama berabad-abad sampai nanti jatuhnya terakhir Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani kan benteng terakhir umat Islam, kemudian jatuh, akhirnya nanti muncullah kolonialisme gitu ya, Mitra JC ya, pas Islam jatuh seluruhnya. Pada awal abad ke-15 kan yang jatuh baru 16 lah ya, mendekati 16 itu yang jatuh kan Spanyol. Gitu ya. Tapi ini Mughal masih kuat, kemudian muncul Safawi, habis itu masih Turki Utsmani kuat. Nah, setelah itu baru nanti kita akan melihat perkembangan kerajaan Safawi sampai nanti Utsmani, sampai nanti kita melihat mengapa kolonialisme Eropa itu atau negara-negara barat itu terjadi. Tapi begini Mitra JC, terakhir kita perlu tahu bahwa kondisi-kondisi di abad-abad saat itu belum ada namanya negara bangsa atau nasionalisme, itu belum ada. Belum berkembang. Jadi masih kerajaan-kerajaan dinasti. Tapi barat ini sudah mulai maju. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan di awal abad ke-16 itu sudah mulai ditransformasikan, diambil dari Spanyol, diterjemahkan ke dalam bahasa asing oleh orang-orang barat. Tetapi orang barat masih belum hebat betul karena masih ada konflik, masih disaingi oleh umat Islam dinasti yang ada di Turki atau Turki Utsmani. Nah, pelajaran gambaran sejarah ini sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa nenek moyang atau umat Islam pada masa dahulu itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa spirit Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu pengetahuan itu menjadi
ujung tombak dari peradaban yang maju. Dan ilmu pengetahuan dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran. Maka dalam sejarah kemajuan Islam, dinasti-dinasti Islam, kita tidak bisa melihat, Mitra Jesia, nggak bisa melihat satupun peradaban Islam yang tidak berlandaskan pada Quran. Ya, ketika maju dia alasannya pasti Quran, mengembangkan Islam. Karena di Quran disebutkan begini, disebutkan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sesungguhnya tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dari nenek moyang gitu ya, dari umat Islam terdahulu yang membangun peradaban itu bukan hanya tujuan dunia, tetapi akhirat demi untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Walaupun nanti dalam sejarah ada yang menyimpang, ya, menyimpang ini berbeda lagi nih, kajiannya berbeda lagi. Yang perlu kita ketahui adalah begitu. Tidak pernah ada dalam dunia Islam itu peradaban yang muncul hanya untuk duniawi, tidak pernah. Selalu alasan-alasannya dari dorongan-dorongan ajaran agama Islam. Ya. Oleh karena itu, Mitra JC, ketika kita membandingkan dengan kondisi umat Islam saat ini, di Indonesia misalnya, atau di negara-negara Islam yang lain, dalam kaitannya dengan peradaban yang muncul, peradaban barat yang sekarang lebih maju, ada satu hal yang penting. Kita perlu mengkaji ulang sejarah bangsa kita sendiri, sejarah umat kita sendiri, umat Islam. Dengan mendalam, tidak hanya menjadi menjadi hiburan, ya. Tidak hanya menjadi hiburan, oh Islam pernah jaya, tetapi melihat kenapa Islam itu jaya, hebat, itu apakah karena orangnya banyak saja atau kualitas? Kualitas itu tentunya kualitas apa? Kualitas keimanan, rajin sholat saja, atau kelihatan gerakan keagamaannya banyak, atau gerakan-gerakan ini seluruhnya juga ditopang, dikembangkan dengan gerakan-gerakan keilmuan yang diwujudkan dalam institusi gitu atau lembaga ya, Mitra JC, misalnya ada sekolah, ada khalifah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, mendorong peradaban di masyarakat, mendorong kemajuan ilmu dan pengetahuan sebagai bagian dari ibadah. Nah, ini kalau kita salah, maka nanti umat Islam akan kalah terus. Karena melihat kemajuan Islam itu, kita sudah bangga kalau melihat orang rame-rame menghadiri tabligh misalnya. Oh, kita merasa umat Islam bangkit. Tetapi kampus-kampus, kemudian pusat-pusat kajian peradaban itu sepi, kurang banyak peminat, itu kurang dikembangkan misalnya, maka ini tidak bisa membentuk peradaban yang dulu pernah diraih oleh nenek moyang kita. Nah, inilah yang perlu kita lebih kaji, lebih istilahnya dicermati, dipikirkan lagi, dicek ulang gitu ya. Sehingga kalau nanti orang banyak, oh banyaknya apa? Oh banyaknya senang mereka cuma sholat saja, tapi ketika sudah mulai kampusnya kurang maju, kampus-kampus, sumber-sumber peradaban, banyak yang kurang pusat-pusat kajian keilmuan yang mendalam itu tidak dimiliki oleh umat Islam, yang kalau dahulu itu harus menguasai bahasa-bahasa asing yang lain, dulu kan Yunani, Persia, Romawi, kemudian India, bahasa yang dikuasai oleh umat Islam, didukung oleh kekhalifahan gitu, khalifah-khalifah. Sehingga umat Islam bisa mengambil ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban kuno yang dianggap sudah maju saat itu. Nah, oleh karena itu Mitra JC, mudah-mudahan kajian peradaban ini bisa memberikan dorongan bagi kita untuk memahami betul bahwa kemajuan umat Islam tidak hanya dimulai dari pengajian tabligh akbar di masjid, tetapi juga bagaimana bisa mengembangkan pusat-pusat ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Dan ini tentunya pusat-pusat ilmu pengetahuan ada di kampus, ada di pusat
peradaban seperti JIC begini, ada diskusi-diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan itu semua tujuannya nanti mengembangkan peradaban Islam yang maju, yang memberikan kesejahteraan lahir dan batin untuk umat Islam dan bahkan umat yang lainnya. Oleh karena itulah kita butuhkan penguasa-penguasa yang sadar akan hal ini, sehingga sarana dan prasarana fasilitas yang menuju ke arah peradaban bisa dipenuhi gitu ya Mitra JC. Orang semangat. Mitra JC yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita akan lebih mengkaji, kita akan mengkaji selanjutnya penguasa-penguasa setelah Syafawi ini, setelah penguasa pertama Syafawi sampai peradaban, kegemilangan peradaban lalu jatuh, dan kemudian kita akan ke dinasti Muslim terakhir, yaitu Turki Utsmani ya, yang terakhir-akhir itu nanti akan dihancurkan juga oleh Barat, yang menjadi bagian dari sejarah kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.